Halo teman-teman, nama gue Rel Taftazani dan selamat datang di Japan Update. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang anime nih teman-teman. Gue yakin teman-teman udah pasti pernah nonton anime, minimal satu judul anime ya. Kalau nggak pernah bohong, pasti pernah nonton One Piece, pernah nonton Naruto, pernah nonton Dragon Ball minimal di TV-TV Indonesia. Ayo, dulu TV Indonesia tuh banyak banget nayangin anime. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia 10 anime terbaik of all time ya. List ini gue bikin dari gue ngambil dari minat orang-orang yang nonton gitu, minat penonton di seluruh dunia dari berbagai umur juga. Oke, kita mulai. Nomor 10, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z adalah gerbang bagi banyak penggemar anime muda. Ayo, siapa yang suka anime gara-gara dari awalnya nontonnya Dragon Ball? Ayo, pasti banyak nih. Serial ini tidak terlalu dalam karena pada dasarnya berkisar pada seniman bela diri manusia super yang namanya Goku dan teman-temannya menguji keberanian mereka terhadap serangkaian musuh yang semakin kuat dan semakin aneh. Tapi yang kurang dari serial ini adalah plotnya. Ini lebih dibuat ke humor, karakter-karakter yang konyol, dan aksi yang luar biasa. Gimana kalian gak bisa senang-senang dengan fantasi seni bela diri di mana sebagian besar karakter cukup kuat untuk menghancurkan planet dengan tangan kosong mereka? Sembilan, Boku no Hero Academia. Kisah pahlawan super di anime ada lusinan banyaknya, tapi Boku no Hero Academia menawarkan sentuhan unik pada genre yang akrab dengan berfokus pada Izuku Midoriya, seorang pahlawan yang dilahirkan tanpa kekuatan di dunia yang penuh dengan orang-orang yang memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan setelah ia mendapatkan ciri khasnya yang selalu diimpikannya, Boku no Hero Academia terus-menerus menemukan cara untuk menantang perjalanan pahlawan tradisional Midoriya dengan menawarkan tikungan baru pada kiasan yang sudah usang, menjelajahi apa artinya menjadi pahlawan dengan humor dan hati yang konsisten, tidak untuk menyebutkan beberapa urutan aksi yang spektakuler. Nomor 8, Naruto Series. Serial Naruto yang telah lama berjalan disebut sebagai salah satu anime top 3 karena popularitasnya yang liar di seluruh dunia. Ini penuh dengan action-packed fight, momen menyenangkan yang lucu, dan adegan dramatis yang menarik. Dalam Naruto Shippuden mengambil cerita yang lebih dark dan lebih serius karena karakter yang sekarang lebih dewasa dan menghadapi tantangan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Shinra Tensei. Serial anime Naruto dikenal karena karakter dan hubungannya yang mengesankan dan terus menjadi salah satu anime shonen terbesar yang pernah ada bahkan setelah lama berakhir. Ayo, ini anime pasti anime paling memorable buat kalian, ya kan? At least beberapa dari kalian. Nomor 7, Neon Genesis Evangelion. Ada alasan kenapa kita semua masih membutuhkan akhir cerita yang dijelaskan untuk Neon Genesis Evangelion lebih dari 20 tahun setelah animenya dirilis. Mitologi di balik produksi anime Hideaki Anno yang inovatif telah menjadi bagian dari kisah Evangelion seperti anime itu sendiri. Dengan 2 episode terakhirnya yang masih bersifat memecah belah dan siap untuk diperdebatkan. Namun, tidak ada perdebatan mengenai keunggulan Evangelion yang berkelanjutan, baik sebagai pandangan yang diangkat atas genre anime mecha. Bahkan dengan sequel dan penggambaran ulang film dan seri yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ada yang menyentuh karya utama dari Neon Genesis Evangelion yang pertama kali dirilis, yang tetap menjadi favorit para fans dan menampilkan bagaimana pendekatan Altair untuk mendongeng dapat menciptakan seni yang terus beresonansi secara turun-temurun. Nomor 6, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter dimulai dari cerita seorang pahlawan, seorang anak laki-laki bernama Gon, meninggalkan kota kecilnya untuk pertama kalinya dalam sebuah petualangan. Dia meninggalkan pulau itu dalam pencarian untuk menemukan ayahnya yang sudah lama meninggalkannya. Petunjuk satu-satunya, ayahnya adalah hunter berlisensi terkenal di dunia. Jadi,
Gon berangkat untuk mengambil ujian yang terkenal mematikan dan menjadi hunter sendiri. Kedengarannya biasa, tapi Hunter x Hunter sama sekali tidak seperti itu. Tinggi dan rendah emosional dan lengkungan baik protagonis dan antagonis adalah salah satu yang terbaik. Seperti kebanyakan anime shonen yang lain, drama di dalam anime ini membuat anime ini lebih menarik untuk ditonton. Nomor 5, Mob Psycho Hyaku. Jangan biarin judulnya nipu kalian. Mob Psycho Hyaku adalah salah satu fun romp lain dari pencipta One Punch Man yang asli. Serial ini berfungsi baik sebagai parodi anime shonen dan contoh yang bagus untuk anime-anime yang lainnya. Berputar di sekitar seorang siswa kelas 8 bernama Mob, seorang bocah pendiam yang memiliki spesialisasi dalam mengusir roh-roh jahat. Tangkapannya adalah bahwa kekuatan gaibnya sendiri terikat pada emosinya. Jadi, jika dia istilahnya dijorokin, seluruh dunia dalam bahaya. Seri ini berkembang dengan kekuatan humornya, karakter-karakternya yang kecil namun berkesan, dan gaya visualnya yang dinamis. Nomor 4, One Piece. Ada alasan kenapa One Piece-nya Eiichiro Oda berjalan stabil dari tahun 1999 dan menayangkan segala macam movie di bioskop. Yes, ini salah satu anime yang seangkatan sama Naruto ya. Cerita aneh dan menarik dari Kapten Bajak Laut Monkey D. Luffy yang berusaha menjadi Raja Bajak Laut berikutnya. Serial ini menghibur tanpa henti, tetapi karakternya tetap bikin terpikat selama 900 lebih episode dan masih terus bertambah. Sekarang udah berapa? Udah 1000 ya? Nomor 3, Monster. Monster adalah salah satu cerita terbaik yang pernah diceritakan dalam bentuk anime maupun manga. Dalam medium yang didominasi oleh robot raksasa, pahlawan superpower yang menembakkan sinar dari tangan mereka, dan dunia fantasi virtual. Ini adalah film thriller yang dark, dewasa, tentang seorang pria baik yang kehilangan segalanya setelah melakukan apa yang dia yakini sebagai hal yang benar, dan keturunan gelap yang harus dia tanggung untuk memperbaiki kesalahannya. Kedua, Cowboy Bebop. Agak sulit dipercaya bahwa serial Cowboy Bebop ini berusia lebih dari 20 tahun. Kalian yang nonton pasti mungkin seumuran om saya kali kayaknya ya. Tema western yang memperkenalkan dunia kepada Spike, Jet, Faye, Ed, dan tentu saja si Doggy 8. Dengan cerita yang resonan, karakter yang kuat, dan sentuhan dari soundtrack yang bikin itu tetap menjadi salah satu anime terbaik yang pernah dibuat. Cowboy Bebop memiliki dampak yang tak terhapuskan yang mencapai jauh melampaui anime pada biasanya. Semua orang mulai dari Orson Scott, ke Ryan Johnson, ke Robin Williams telah memuji serial ini dan mengutip pengaruhnya terhadap pekerjaan mereka. Cowboy Bebop masih bekerja dengan sangat baik karena kisah yang terus-menerus berhubungan dengan 26 episode genre bendingnya, membuat seri ini menjadi pantas ditonton ulang bahkan setelah sekian lama. Oke? 3, 2, 1, let's jam. Berikut beberapa honorable mention yang gak bisa disebutin satu persatu. Nomor 1, Full Metal Alchemist Brotherhood. Perjuangan sebagian besar anime adalah membangun bangunan dunia yang rumit sambil menyeimbangkan karakter yang berkesan, momen ikonik, dan pertarungan yang menegangkan. Dan itulah yang bikin Full Metal Alchemist begitu istimewa. Kita paham kenapa saudara-saudaranya Elric akan mempraktikkan alkimia terlarang dalam upaya untuk membangkitkan ibu mereka yang telah meninggal dengan mengorbankan tubuh fisik mereka. Namun, meskipun campur tangan ilahi menampar wajah mereka mengatakan tidak, mereka tetap melanjutkan pencarian mereka. Dan pencarian untuk membangkitkan ibu mereka membuka jalan bagi motivasi yang membimbing mereka melalui dunia monster, konspirasi pemerintah, dan keilahian. Dan terlepas dari semua keanggunan ini, Full Metal Alchemist Brotherhood juga tahu kapan harus meletakkan momen-momen yang memorable, momen-momen yang tak terlupakan yang akan membuat kalian berdiri di depan TV dan bersorak untuk Elric bersaudara. Oke teman-teman, apakah anime favorit teman-teman masuk ke dalam list? Kalau enggak, silahkan komen di bawah list versi teman-teman sendiri. Oke?
karena udah ada di ujung video. Kalau suka sama video ini silahkan di like. Dan sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Arigatou gozaimashita.